Sobat Broker, apa kabar? Hari ini saya sangat senang sekali karena baru saja mengikuti seminar yang luar biasa 14th Asia Insurance Broker Summit 2026 yang diadakan di Hotel Pullman Jakarta, dan kita Apari dan Aparindo, khususnya Aparindo, menjadi host dari event yang luar biasa ini. Nah, di hari terakhir ini saya beruntung bisa berkumpul dengan teman-teman broker yang luar biasa. Oleh karena itu, saya ingin mendengarkan pendapat mereka, apa yang mereka pelajari, apa yang bisa mereka bagikan kepada kita semua broker asuransi Indonesia. Oleh karena itu, kita akan dengarkan visi pandangan mereka yang mereka dapatkan dari acara yang luar biasa ini. Oke, kita mulai dari Pak Willy. Apa yang menurut Anda paling berkesan dari acara yang luar biasa ini? Oh, menarik Pak. Karena hari ini kita dilihat apakah kita sampai 2030 masih ada atau tidak. Ya, Tapi jawaban hari ini masih ada. Tapi mungkin 50% pekerjaan kita udah berganti. Karena ada teknologi, cara kita berubah dari transaksi menjadi strategi, ada AI. Definitely kita nggak mungkin menjadi broker seperti sekarang, pasti menjadi broker yang lebih bagus dan lebih bagus tergantung kebutuhan klien. luar biasa. Thank you Pak Willy. Oke Pak Dani, apa yang menarik dari 2 hari kita berada di seminar luar biasa ini? Siap, terima kasih Pak Taufik. Jadi kalau bicara teknis banyak yang dibicarakan dan sangat menarik. Exposure-nya juga internasional gitu kan. Ada AI, ada potential gap dan lain-lain gitu ya. Tapi yang menarik adalah ternyata bukan hanya di Indonesia, tapi kegiatan ini kan seperti kita dengar dihadiri oleh delegasi dari banyak negara. Ternyata kita punya common understanding gitu ya, yang sempat disampaikan bahwa terjun ke dunia asuransi karena kecelakaan, dan itu bukan sesuatu yang ternyata kita harus sesali gitu ya, terlepas dari apakah betul atau tidak, karena pekerjaan kita sebagai insurance brokers ada pekerjaan yang mulia. Yep. Dan ini sepakat ternyata tadi dari kita dengar sendiri dari banyak negara menyampaikan jangan terus terbawa dengan bilang kita terjun ke dunia ini, ke industri asuransi broker specifically by accident. Tapi kita harus embrace profesi kita dengan segala perubahan yang ada gitu ya, dan harapannya bisa menjadi pekerjaan yang mulia, membantu society. Oke, my bro Pak Riki yang luar biasa, MC juga, speaker juga, peserta juga. Oke, the most thing yang Anda ambil dari event yang luar biasa 2 hari ini. Ya, thank you Pak Taufik. Tentunya kita semua harus mulai segera ya merubah mindset kita bahwa kita itu dalam posisi harusnya memposisikan kita lebih tinggi dibanding pihak advisor lain. Ya. Karena kita nggak spesifik hukum, kita nggak spesifik misalkan teknik konstruksi apa, tapi kita bisa tembus ke wide spectrum industri, dan keahlian kita harus kita tonjolkan, memberikan advice yang lebih specialized. Apalagi kalau kita tadi lihat beberapa negara juga, dan Asia Pasifik ini salah satu market besar buat pialang beraksi dan memberikan added value. Merubah dari ya tadi transactional broker menjadi strategic advisor, bisa deep dive understanding masing-masing industri, spesialisasi akan menjadi differentiator ke depannya. Apalagi tadi sudah disampaikan kepada teman-teman bahwa teknologi itu bukan sesuatu yang mengerikan. Cuman bagaimana kita bisa seimbang dengan embracing teknologi, dan bagaimana fungsi-fungsi yang redundant bisa dihapus, sehingga waktu kita lebih valuable dengan conversation, pembicaraan di high level. Seorang CEO ya ketemu CEO lah. Nggak perlu kita wasting time dengan level tertentu. Gitu mungkin Pak. Thank you. Luar biasa Pak Riki. Oke, next. Oke, Pak Roy, apa kesan Anda dan pesan Anda kepada teman-teman kita yang sempat hari ini untuk kemajuan industri broker ke depan? Terima kasih Pak Taufik. Kalau dari saya mungkin simple aja sebenarnya ya, dunia AI. Semua orang bicara AI. AI itu apa? Sebenarnya cuma alat. Ya kan, jadi memang membantu kita yes, ya kan, mengertikan kita jelas no. Itu jawaban clear kalau dari saya.
Kenapa? Kalau kita mau bicara panjang, nih ya, kita belum mikirin nih. Contoh, saya kasih contohnya satu. Kita penggunaan AI tools apapun informasi yang kita masukin ke sana, ya kan kita harapkan jawaban balik kita pakai, ya kan. Belum ada yang mikir nih, apapun yang kita masukin ke sana nih, ya kan. Ini larinya kemana? Di kita ada konsekuensi itu soalnya, ya kan. Itu satu contoh. Jadi pembahasan 2 hari ini, yes, bagus. Tapi kalau mau kita lanjutkan dalam seri-seri berikutnya, lebih jelas bisa. Ya kan. Jadi mungkin dari saya itu aja sih, biar di open panjang nanti loh. Ya, jadi kita ada seri berikutnya ya. Luar biasa. Pak Roy. Yang lain yang jawab nanti. Oke, Sobat Broker, sekarang kita dengarkan dari teman kita Pak Joko yang sehari ini lebih banyak di Reinsurance Broker. Baik, terima kasih Pak Taufik. Acara 2 hari ini lumayan bagus dan menurut saya sangat bagus. Rupanya AI ini sudah menjadi bukan di Indonesia lagi nih, menjadi ancamannya nih kan. Ternyata mereka juga sudah memikirkan hal ini kan. Jadi sekarang tinggal kita mindset kita sekarang. Apakah kita memakai AI ini sebagai additional value atau menjadi ancaman? Nah ternyata beberapa yang 2 hari ini kita dapatkan, mereka harus mulai bergerak dan mulai menggunakan AI itu. Jangan kita nggak mungkin berhadapan dengan AI ini. Teknologi nggak mungkin kita lawan. Jadi dari sisi reinsurance mau nggak mau kita harus ikutin juga Pak. Karena memang ini menjadi keharusan karena ke depan seperti sampaikan Pak Willy Pak, memang nanti akan ada pengurangan orang nih. Ini mau nggak mau nih, ini udah given ini. Nah sekarang tinggal bagaimana kita teknologi ini semaksimal mungkin kita gunakan, tapi juga meminimaliskan biar orang nggak banyak kepangkas nih. Ini memang agak susah nih sekarang ini. Satu sisi teknologi akan mengurangi, tapi dari si perlindungan pekerjaan juga gimana caranya. Tapi mungkin nanti ini menjadi PR kita semua Pak. Jadi teknologi ini di reinsurance menurut saya mau nggak mau harus Pak, harus kita adopt Pak. Karena di luarnya di sananya sudah ya. Sudah Pak, karena lebih-lebih di reinsurance ini kan kaitannya dengan pihak luar. Jadi nggak bisa kita ya kan. Kalau mereka pakai, kalau nggak kita pakai, nggak akan ketemu nih. Jadi nanti sistemnya nggak bisa kayak Pak Adin, nggak bisa back to back Pak ya. Agak susah nih. Menurut saya mau nggak mau ke depan kita harus adopt teknologi Pak. Gitu, Thank you. Terima kasih Pak Joko, luar biasa. Beliau sehari-hari lebih banyak handle di bidang asuransi kesehatan. Kita minta pendapat beliau dari 2 hari ini, apa insight yang diterima dan kira-kira ke depannya apa yang akan dilakukan khususnya di bidang healthcare dan health insurance. Oke, makasih Pak Taufik. 2 hari ini banyak sih yang bisa kita absorb ya Pak ya. Banyak insight dari teman-teman dari luar juga gitu Pak. Tapi memang kayaknya keywordnya di acara ini teknologi AI itu gitu ya. Kalau saya sih kemarin juga tadi nambah juga yang dari Pak Dandi bahwa katanya banyak orang by accident gitu Pak. Nah itu salah satu isu buat di kita karena kan nggak ada orang yang memang berniat masuk ke kita gitu kan. Kita ini nanti akan kekurangan talent gitu Pak ya untuk meneruskan ke depan. Tapi kalau saya bilang sejalan dengan tadi juga ada pernyataan bahwa ke depan 50% digantikan oleh AI. Jadi mungkin itu ya sudah kayak berjalannya memang harus begitu gitu. Jadi memang pengurangan orang tadi Pak, karena memang nyari orang juga susah Pak. Jadi sepertinya ya udah menjadi suatu keniscayaan gitu Pak ya ke depan. Lalu mengenai apa itu si AI ini mau diapakan tuh kan kayak dua ya Pak ya. Jadi lawan jadi juga menjadi teman gitu kan. Kalau saya sih melihatnya itu harus dioptimalkan teknologi AI. Karena kalau kita nggak manfaatkan, kita bakal jadi conventional broker yang nggak kemana-mana nanti. 2030 Sebentar lagi. jalan kita 30 itu berapa tahun gitu? 4 tahun ya Pak ya? 3 tahun setengah. 3,5 tahun ya. Kalau kita juga nggak berevolusi ya di perusahaan ya akan menjadi ketinggalan gitu, nggak kemana-mana kita ini. Oke, luar biasa. Bu Nevi,
Nah, sekarang kita akan minta pendapatnya anak muda, Techie, Savvy, Teknologi, IT, dan tadi juga sudah menjadi moderator yang luar biasa. Oke, Aditya. Oke, apa takeaway yang Anda dapatkan hari ini, khususnya kepada berkaitan dengan masa depan kita, khususnya teknologi, dan akan seperti apa? Anda kan juga pengurus Aparindo, kira-kira Aparindo akan seperti apa dalam 4 tahun ke depan, perubahan-perubahannya? Oke, Pak Taufik, thank you. Ini sangat menarik ya. Jadi salah satu takeaway yang paling meaningful di conference ini justru malah bukan dari tech kalau menurut saya, Pak. Karena yang justru menarik itu banyak juga pembicara-pembicara dari luar industri kita yang mengharapkan kita ini memiliki value baru dengan adanya AI. Nah, jadi kalau kita ngelihat teknologinya, ya itu memang sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Tapi sebenarnya value apa yang kita sebagai insurance broker harus kita bawa itu ternyata datangnya permintaannya justru bukan dari kita juga ya, tapi justru datangnya dari speaker-speaker yang datangnya dari luar industri kita. Ya, banyak sekali bankers yang ngasih point of view yang berbeda, gitu ya. Dan ada juga yang datang dari luar juga yang memang mengharapkan kita di Indonesia ini brokernya tumbuhnya jadi broker of value. Nah, ini yang menarik nih, karena mungkin kalau selama ini kita ngeliatnya, teknologi, tapi kalau teknologi nggak membawa kita mendapatkan value yang baru, gitu ya. Ya salah satunya tadi disebutin kita mesti jadi product creator of innovations, gitu ya. Ini something yang selama ini kita belum pernah sentuh. Iya. Kita selalu melupakan bahwasannya kita terlalu menjadi transactional broker, Right. gitu ya. Absolutely. Mau di kayak mau di depan kayak itu, soal kita masih berkutatnya transactional. Nggak ada yang berani invest membentuk value. Nah, ini kita diingatkan di sini. Dan ini satu hal yang menurut saya tuh key takeaway yang paling meaningful. Alright, thank you, luar biasa. Salah seorang senior juga di industri, dan beliau sudah mengikuti hampir semua fase-fase perubahan di industri ini. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Stanley pada tahap ini? Pertama sih saya beruntung sekali bisa ikut dalam 2 hari seminar ini. Sangat menarik dengan banyaknya dari overseas, dari lokal yang sangat berkompeten dalam memberikan materi-materinya. Buat saya, atau yang saya dapat, AI bukan merupakan satu rival, bukan, tapi menjadi satu kebutuhan baik sekarang maupun nantinya. Tapi jangan dianggap sebagai penawar. Tapi yang paling penting yang saya dengar dari sekian ini adalah tetap dibutuhkan human touch. AI itu hanya berupa satu teknologi, tapi human touch tetap dibutuhkan dari para investigator ini, tetap harus ada. Jadi ya itu yang saya paling saya dengar adalah human touch itu tetap dibutuhkan. Oke, luar biasa. Sebagai seorang senior, beliau memang menemukan benang merahnya. Tadi mungkin tidak dari seminar darimu, memang tidak banyak menemukan human touch. Dan sebetulnya AI itu juga menghendaki human touch. Kan? Ketika kita prompting, sebaik kita juga tolong yang human touch, sehingga bahasanya, pikirnya juga luar biasa. Poinnya, memang pengalaman itu sangat penting. Ya. Oke, Sobat Broker, kita sekarang akan minta pendapat dari peserta kita, dan kebetulan kita ini yang terakhir. Justru kita akhirnya adalah yang kita tunggu-tunggu, ya. Mereka itu kita akan dengarkan dari sahabat kita, senior kita di industri, Pak Handoko. Kita lihat kan semua udah bicara, Po. Kita dapat sharing di seminar 2 hari ini dari berbagai negara, terutama Asia lah kita bicara, Po. Gimana gambaran broker ke depannya, Pak, ya. Dan memang dalam hal ini kita banyak bicara menyinggung mengenai AI dan digital. Nah, tapi saya melihat bahwa AI sangat membantu dengan cara kita menggunakannya dengan tepat. Dan dimana kalau memang kita bicara AI membantu, ya kita harus bicara mengenai SDM-nya yang menggunakannya. Nah, kita perlu membangun SDM yang bisa memanfaatinya dengan baik. Karena ini kalau disalahgunakan ya jadinya
halusinasi atau mungkin ke arah yang lebih tidak baik, Pak. Selain itu SDM yang harus kita edukasi, literasi, kita juga harus bicara mengenai infrastrukturnya juga gitu, karena tanpa infrastruktur yang baik AI juga tidak akan powerful gitu, Pak. Jadi menurut saya memang dalam kesempatan ini gimana juga sebagai kita nge-build SDM-nya dengan baik, ya kan, tentu juga gimana SDM itu bisa di-trust, meng-create trust yang dimana bisa berinovasi dan bisa melakukan yang namanya kreatif yang kontinu, sehingga keberadaan broker itu akan lebih baik untuk kedepannya, Pak. Oke, luar biasa Pak Handoko. Oke, Sobat Broker, barusan kita sudah mendengar pendapat dari teman-teman kita, rekan-rekan senior-senior kita industri yang baru saja mengikuti 2 hari seminar conference Insurance Broker sampai 2026. Luar biasa pendapat mereka, dan perlu diketahui ini hanya sebagian yang hadir. Sayang sekali karena yang lain mungkin sudah akan sempat, tapi walaupun tidak semua memberikan pendapatnya, tapi dari yang sharing yang barusan kita dengar itu benar-benar memberikan ringkasan poin-poin penting dari pertemuan ini yang seharusnya bisa didengar oleh semua kita, khususnya broker, anggota Aparindo maupun Apari, untuk kemajuan kita ke depan. Baik teman-teman semua, demikian sharing dari teman-teman kita, para senior insurance broker dan yang hadir di pertemuan kali ini. Semoga sharing yang disampaikan tadi bermanfaat untuk semua, untuk kemajuan kita. Sampai jumpa di event berikutnya.